Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Susilo. Tahukah kamu kalau negara kita, Indonesia, sangat luar biasa karena penuh dengan perbedaan? Ada teman yang sukunya berbeda, agamanya berbeda, atau warna kulitnya tidak sama. Tapi ingat ya, Tuhan menciptakan kita beragam supaya kita bisa saling mengenal dan menyayangi, bukan untuk terpisah-pisah. Hari ini kita akan belajar betapa indahnya hidup rukun dan cara mengasihi semua orang sebagai saudara kita. Sudah siap? Yuk, kita mulai. Halo semuanya, selamat datang lagi. Gini deh, pernah nggak sih kalian berhenti sejenak, terus lihat sekeliling? Di jalan, di sekolah, atau bahkan pas lagi scroll media sosial, kita tuh dikelilingin sama banyak banget perbedaan yang luar biasa. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin kenapa keragaman itu bukan cuma sekedar ada, tapi juga sesuatu yang indah banget. Pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya yang bikin dunia kita ini jadi begitu kaya dan berwarna? Ternyata jawabannya itu ada di depan mata kita. Jawabannya ada di dalam perbedaan-perbedaan yang kita lihat setiap hari. Coba deh kita lihat negara kita sendiri, Indonesia. Keren banget kan? Dari Sabang sampai Merauke, kita ini kayak sebuah mozaik raksasa yang isinya ratusan suku, berbagai macam agama, dan budaya yang nggak kehitung jumlahnya. Ini bukan kebetulan loh, ini tuh anugerah yang bikin kita jadi bangsa yang unik banget. Tuhan itu sengaja menciptakan kita dengan suku, agama, warna kulit, dan budaya yang beda-beda. Tapi tujuannya itu bukan buat bikin tembok pemisah loh. Justru sebaliknya, ini buat ngebangun jembatan. Biar kita bisa saling kenal, saling belajar, dan saling nguatin satu sama lain. Dan kemampuan kita untuk bisa hidup bareng dengan damai di tengah semua perbedaan ini, wah itu kayak sebuah seni. Ini bukan cuma ide yang bagus di atas kertas, tapi ini adalah panggilan dari Tuhan, sebuah keinginan supaya kita bisa menciptakan harmoni yang indah. Ada satu ayat di Alkitab yang nangkep esensinya dengan pas banget. Yang menarik itu pilihan katanya ya. Hidup rukun itu bukan cuma baik atau benar secara moral, tapi juga disebut indah. Kebayangkan, indah kayak musik yang harmonis atau lukisan dengan perpaduan warna yang pas banget. Ada keindahan yang bisa kita rasakan saat kita bersatu. Oke, jadi hidup rukun itu artinya apa sih sebenarnya? Simpelnya gini, ini bukan cuma soal gak beda-bedain teman karena suku atau agamanya. Tapi lebih dari itu, kita secara aktif membuka hati kita, ngancurin prasangka, dan ngelihat setiap orang sebagai bagian dari keluarga besar kita semua. Nah, ada satu cerita nih. Ceritanya udah ribuan tahun, tapi pesannya, wah masih relevan banget sampai sekarang. Judulnya, Perumpamaan Orang Samaria yang Baik Hati. Kisah ini bukan sekedar cerita biasa, tapi kayak jendela yang nunjukin ke kita gimana sih bentuk harmoni itu kalau dijalanin di dunia nyata. Biar kita benar-benar ngerti seberapa kuat cerita ini, kita harus tahu dulu konteksnya. Jadi, zaman dulu itu, orang Yahudi sama orang Samaria itu, wah hubungannya nggak cuma sekedar nggak akur. Mereka itu musuhan banget. Orang Yahudi nganggap diri mereka suci. Sementara orang Samaria dianggap kelompok luar yang nggak murni. Pokoknya mereka saling benci dan saling menghindar. Oke, ceritanya dimulai ada seorang Yahudi yang dirampok, dipukulin terus ditinggalin gitu aja di pinggir jalan dalam keadaan sekarat. Nah, yang ironis, lewatlah dua orang terhormat dari kaumnya sendiri, seorang imam sama seorang Lewi, tokoh agama gitu. Tapi apa yang mereka lakuin? Mereka malah nyebrang ke sisi lain jalan dan ngelewatin dia gitu aja. Terus muncullah orang Samaria, orang yang paling gak disangka-sangka bakal nolong. Dan ya, justru dialah yang berhenti. Nah, ini dia nih inti dari ceritanya. Orang Samaria ini nunjukin rasa kasihan yang tulus, yang bener-bener ngelewatin semua batasan, sosial, budaya, bahkan kebencian. Dia nggak nanya, kamu suku apa? Atau agamamu apa? Enggak, dia cuma ngelihat ada manusia yang lagi menderita dan butuh pertolongan. Titik. Ceritanya keren banget kan? Tapi pertanyaannya sekarang buat kita semua nih. Gimana caranya kita bisa bawa semangat orang Samaria yang baik hati itu ke kehidupan kita sekarang? Gimana kita bisa mengubah rasa kasihan dari sekedar perasaan jadi tindakan yang nyata? Alkitab ngasih kita panduan yang praktis banget. Kita diajak untuk bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Ini bukan cuma kalimat biasa loh, artinya kita harus aktif ikut ngerasain dan ngebantu ringanin masalah orang lain. Itulah inti dari hukum kasih yang sejati. Yuk kita coba bedah ini jadi tindakan nyata yang bisa langsung kita lakuin. Ada 3 langkah simpel. Pertama, bersikap adil.
Pastiin semua orang di sekitar kita dapat kesempatan yang sama. Kedua, berlaku benar. Perlakuin setiap orang dengan hormat, nggak peduli sekecil apapun interaksinya. Dan yang paling penting, ketiga, suka menolong. Pas kita lihat teman atau bahkan orang asing lagi susah, jangan mikir dua kali, langsung bantu tanpa mikirin latar belakang mereka. Biar pesannya makin nempel di kepala, aku mau kasih satu perumpamaan yang simple tapi menurutku dalam banget. Coba kita bayangin bareng-bareng sebuah kotak pensil warna. Coba bayangin, di dalam kotak itu cuma ada satu warna aja, misalnya hitam. Kita bisa gambar apa? Ya bisa sih, tapi hasilnya pasti gitu-gitu aja kan? Kelihatan datar, monoton, dan jujur aja agak ngebosenin. Sekarang, bayangin lagi kotak yang sama, tapi isinya, penuh sama semua warna. Ada merah, biru, kuning, ijo, ungu, macam-macam deh. Tiba-tiba, kemungkinannya jadi nggak terbatas kan? Dengan semua warna itu, kita nggak cuma bisa gambar satu objek. Kita bisa ngelukis pemandangan yang hidup, bikin karya seni yang keren, bahkan bisa bikin pelangi yang indah banget di atas kertas. Nah, ini dia intinya. Perbedaan kita, budaya, suku, keyakinan, itu ya kayak pensil warna yang beda-beda itu. Justru karena beragam inilah, dunia kita jadi tempat yang begitu indah dan kaya. Apalagi kalau kita semua bisa bersatu dan bekerja sama dalam harmoni. Jadi, buat penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Gimana caranya kamu mau pakai warna unikmu buat ikut ngebuat dunia ini jadi lebih berwarna, lebih adil, dan lebih rukun? Coba pikirin ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.